Melanjutkan perenungan kita Bapak Ibu dan Saudara, saya memberikan judul perenungan kita pada hari ini adalah Gereja Mula-Mula, Kepedulian dan Konfrontasi. Perenungan kita hari ini saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingin mulai dengan kembali melihat pada tulisan Lukas di beberapa bagian sebelumnya, yang beberapa minggu terakhir ini kita sudah pahami, kita sudah renungkan sama-sama. Dan yang menarik dalam catatan Lukas sepanjang ini yang kita sudah pelajari Bapak Ibu dan Saudara, paling tidak ada 2 kali Lukas memberikan catatan atau ada 2 kali paling tidak Lukas menuliskan statistik jumlah orang percaya. Yang pertama, kalau Bapak Ibu dan Saudara masih ingat, kita bisa lihat ketika Petrus setelah Pentakosta dan kemudian dia berkhotbah, dan di saat yang sama ada 3.000 orang lebih yang percaya kepada Yesus, yang kemudian di bagian itu Bapak Ibu dan Saudara disambung bahwa 3.000 orang itu bersatu di dalam pengajaran para rasul dan kemudian mereka memecahkan roti bersama-sama. Yang hal ini dapat kita perhatikan di dalam pasal 2 ayat 41 sampai 47. Dan kemudian perjalanan gereja tidak berhenti sampai di situ. Kemudian Petrus berkhotbah ketika ada orang lumpuh disembuhkan dan kemudian para imam protes. Dan kemudian ketika mereka menceritakan tentang kebangkitan Yesus, orang Saduki protes dan mereka harus dibawa dalam satu persidangan. Dan kemudian Petrus berkhotbah lagi di sana. Dia berkhotbah dan dia menyatakan bahwa Yesus itu adalah Allah, Yesus itu adalah perintis kehidupan, Yesus itu adalah Allah atau orang atau pribadi yang telah dibunuh oleh orang Yahudi, tetapi pada hari yang ketiga telah dibangkitkan oleh Allah. Dan pada khotbah itu Bapak Ibu dan Saudara kita tahu bahwa ada sekitar 5.000 laki-laki yang percaya dan mengambil keputusan untuk percaya kepada Yesus. Ini yang kita bahas pada minggu yang lalu. Kalau kita memperhatikan kumpulan orang-orang banyak ini, mereka ini bukan berasal dari suku bangsa yang sama. Mereka tidak berasal dari hanya satu suku bangsa saja. Tapi orang-orang yang percaya kepada Yesus adalah orang-orang yang berasal dari berbagai macam latar belakang. Paling tidak kalau kita kembali kepada peristiwa Pentakosta, kita tahu di sana bahwa yang datang ke Yerusalem bukan hanya orang Yahudi, tapi ada banyak orang yang datang ke Yerusalem merayakan Pentakosta, dan mereka itu berasal dari berbagai suku bangsa, berbagai bahasa, dan berbagai budaya. Dan kemudian orang-orang yang sudah ada di sana mengambil keputusan setelah mendengarkan khotbah Petrus, dan kemudian mereka tidak sesegera mungkin pulang ke daerah masing-masing. Setelah mendengarkan kebangkitan Yesus dan mengambil keputusan, tidak sesegera mungkin kembali ke daerah masing-masing mereka berasal. Tetapi mencoba bertahan sebentar untuk beberapa saat yang dalam konteks itu tidak dicatat. Mereka bertahan untuk apa? Untuk mendengarkan tentang Yesus. Untuk mendengarkan tentang kebangkitan Yesus, mendengarkan kesaksian para rasul tentang kehidupan Yesus di masa lampau sebelum dia naik ke sorga. Dan yang menarik Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dari sekian ribu orang yang percaya kepada Yesus, pada bagian yang kita baca tadi, Lukas memberikan definisi tentang orang ini. Lukas mengatakan apa? Dia mengatakan pada ayat 32, kumpulan orang-orang yang telah percaya, yang artinya ribuan orang yang sudah percaya itu sehati, sepikir, sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa kepunyaanku adalah milikku sendiri, tetapi mereka mengatakan bahwa kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Ada sesuatu yang aneh dari kehidupan orang percaya pada masa ini, saudara. Kenapa aneh? Karena di dalam konteks kita hari ini pun, atau konteks pada masa-masa sebelumnya, menyatukan hati, menyatukan pikiran bukan perkara yang gampang. Contoh, suami istri pernah satu pikiran enggak? Oke, mari kita ambil contoh. Nanti siang bapak-bapak nanya ke ibu, kita makan di mana? Jawabannya apa?
Terserah. Coba ibu-ibu nanya, makan apa nanti siang? Kalau bapak-bapak jawab nasi goreng, dia jawab kita makan bakso. Lo bener kan? Apa yang ingin saya katakan dari bagian ini? Bahwa menyatukan pikiran itu bukan perkara yang gampang. Untuk 2 orang saja, itu susahnya setengah mampus. Setengah mampus ya. Mampus ya. Apalagi ribuan orang saudara-saudara. Ada sesuatu yang aneh dan kalau tidak ada common ground, maka tidak akan pernah ada yang namanya sehati, sejiwa. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada yang nonton Coldplay minggu lalu? Angkat tangan dong. Karena setelah angkat tangan saya akan tanya sesuatu. Enggak berani pasti. Oh, saya nggak nonton kok. Saya tidak nonton karena saya tidak terlalu suka konser. Tapi beberapa hari yang lalu itu, tepatnya kurang lebih seminggu yang lalu, Coldplay itu konser di Sydney. Bapak Ibu dan Saudara tahu lah ya. Dan konser selama 4 hari di Sydney itu, yang nonton Chris Martin sekitar 227.000 orang. Wow, ya Fiona, wah. Dan kalau dibagi 4 hari konser, setiap konser itu sekitar 56.750 orang. 1 stadion. Pada masa-masa awalnya mulai ada konser di Melbourne dan kemudian mereka ke sini, orang itu begitu euforia. Oh, pengen nonton Coldplay, ceritanya setiap hari pengen nonton Coldplay. Dan saya bisa membayangkan saudara, saya bisa membayangkan ketika Chris Martin mengatakan, look at the stars. Dan semua orang mengatakan, look at the stars. Ada, Nadine nonton. Setelah selesai konser itu Bapak Ibu dan Saudara, semua orang kembali ke hidup masing-masing. Mencari uang kembali untuk memenuhi kebutuhan mereka untuk nonton konser berikutnya. Apakah mereka berkumpul setelah itu? Enggak ada. Enggak ada perkumpulan setelah 4 hari konser, saudara. Dan yang kita perhatikan di dalam bagian ini, sangat berbeda apa yang terjadi pada Coldplay minggu yang lalu dengan orang-orang yang tercengang begitu kagum mendengarkan khotbah Petrus. Mereka tidak sesegera mungkin pulang tetapi mengambil keputusan untuk menyatukan hati. Tinggal sebentar menyatukan hati dan menyatukan pikiran. Menyatukan jiwa mereka. Dan kita semua sepakat bahwa melakukan ini bukan perkara yang gampang. Karena tidak semua orang yang ada dalam satu komunitas sosial yang sama punya tujuan yang sama. Tidak semua orang yang ada di satu tempat yang sama punya pikiran yang sama. Tidak semua orang yang ada di dalam perkumpulan bersama punya hati dan pikiran yang sama. Mari kita ambil contoh. Siapa yang suka jalan-jalan ke Paddy's Market? Oh, saudara bukan turis, nggak apa-apa. Kalau turis biasanya suka jalan-jalan ke Paddy's Market. Saudara, di Paddy's Market itu, orang ada di satu lokasi bukan? Satu lokasi, satu atap, tapi saling bersaing untuk menjual barang dagangannya. Ya. Di sana mungkin ada pembeli yang mencari oleh-oleh sedikit begitu, kayak gantungan kunci untuk dibawa ke negaranya atau pulang ke Indonesia kalau dia orang Indonesia. Di sana mungkin ada orang yang cuma keliling-keliling tapi tidak beli apa-apa. Killing time di sana. Sama halnya dengan hari ini saudara. Dalam gereja, orang berkumpul bukan, kita berkumpul bukan, kita ada di dalam satu atap bukan, kita mengarahkan pandangan kita kurang lebih ke arah yang sama. Tapi coba perhatikan di dalam diri kita masing-masing, apakah kita ada satu pikiran, satu jiwa, satu hati? Coba tanya ke teman sebelahnya, tanya, lagi mikirin apa? Beneran ini tanya nih. Lalu coba bandingkan dengan pikiran saudara, apakah sama?
Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini bukan perkara yang gampang. Pertanyaannya, dari manakah ide kesehatian, dari manakah ide kesejiwaan? Dan mengapa kesehatian itu begitu kuat dan mampu melakukan perkara-perkara yang besar dalam gereja mula-mula? Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kumpulan orang banyak ini, ada satu hal yang tidak pernah berhenti dilakukan, yaitu apa? Pemberitaan Injil. Ayat 33 itu dikatakan, dengan kuasa yang besar rasul-rasul memberi kesaksian tentang apa? Bukan tentang Petrus, bukan tentang Yohanes, bukan tentang Yudas yang mengkhianati Yesus. Tapi mereka memberikan kesaksian tentang kebangkitan Yesus. Yang menarik dalam bagian ini, saudara, jika kita perhatikan pada bagian sebelumnya, di mana Petrus berkhotbah. Kepada siapa Petrus berkhotbah? Petrus berkhotbah ketika Pentakosta di depan orang yang belum percaya kepada Yesus dan kemudian mengambil keputusan percaya kepada Yesus. Ketika Petrus berkhotbah di depan para imam dan di dalam satu sidang, dia khotbah di depan orang-orang yang belum percaya kepada Yesus dan orang mengambil keputusan percaya kepada Yesus. Tetapi dalam bagian ini Bapak, Ibu, dan Saudara, Petrus dan rasul-rasul memberikan kesaksian tentang kebangkitan Yesus itu kepada siapa? Kepada orang yang sudah percaya. Itu poinnya di sana. Mereka tidak bicara lagi kebangkitan Yesus kepada orang yang di luar sana, tapi mereka bicara tentang Yesus kepada orang yang sudah bulat hati, mengambil keputusan percaya kepada Yesus. Artinya apa? Injil tentang Yesus adalah kabar baik yang harus terus-menerus diberitakan di tengah-tengah kumpulan orang percaya. Injil bukan sesuatu yang edisional di dalam gereja. Injil bukan sesuatu yang ada atau tidaknya itu ya sudah selesai. Enggak. Dalam konteks gereja mula-mula, Injil sesuatu yang terus diberitakan. Oleh karena itu, saudara, bagi kita hari ini yang datang ke gereja atau mendengarkan khotbah melalui live streaming, pesan saya, saudara, jangan pernah bosan mendengarkan kebangkitan Yesus. Kebangkitan Yesus itu adalah harapan yang mengatakan kepada kita bahwa kuasa kematian tidak lagi menguasai orang percaya. Amin, saudara. Jangan pernah bosan ketika setiap minggu harus diberitakan tentang Yesus, karena pusat kehidupan orang percaya siapa? Yesus Kristus. Tidak ada tempat yang lain. Pusat kehidupan orang percaya adalah tentang Yesus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang memberikan kehidupan kepada saya dan saudara. Karena apa, saudara? Dan karena berita inilah jemaat mula-mula itu begitu rekat. Dan saya berharap kebangkitan Yesus itu menjadi lem yang kuat antara saya dan saudara, antara saudara dan saudara, antara seluruh jemaat di IPC. Amin, saudara. Kenapa? Pikiran kita adalah sama. Tujuan kita adalah sama. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita bicara tentang pemberitaan Injil tadi, maka konsekuensi dari pemberitaan para rasul tentang kebangkitan Yesus apa, saudara? Konsekuensinya bukan mendapatkan sesuatu yang berharga, bukan. Atau sesuatu yang kelihatan fisik, bukan. Tapi ketika para rasul berbicara tentang kebangkitan Yesus, di sana dikatakan bahwa ada kelimpahan di dalam kehidupan jemaat mula-mula. Mereka melimpah di dalam anugerah yang kemudian menggerakkan mereka untuk melakukan tindakan-tindakan extraordinary. Yaitu apa? Ketika mendengarkan Injil, hidup melimpah di dalam anugerah. Ada tindakan extraordinary. Apa itu, saudara? Mengambil keputusan. Untuk apa? Untuk membagikan sesuatu, memberikan kebutuhan bersama kepada orang-orang yang percaya kepada Yesus. Karena itu, saudara, pusat dari kesehatian, dari kesepikiran,
dari kerelaan, dari pengorbanan, dari karakter tanpa pamrih yang dimiliki oleh gereja adalah berita kebangkitan Yesus yang disaksikan oleh para rasul, yang kemudian dialami sendiri oleh orang-orang percaya yang mendengarkannya. Tapi mungkin kita bertanya, kok kehidupan gereja setelah percaya kepada Yesus kok kayak mirip sosialis ya? Kok kayak mirip sosialis? Apakah gereja mirip dengan sosialis? Apakah gereja itu mirip dengan kelompok-kelompok yang mempraktekkan cara hidup berbagi bersama? Itu kan yang mungkin menjadi pertanyaan kita selama ini. Apakah saya sebagai orang percaya hari ini, saya harus jual rumah saya harus jual mobil saya harus jual segala sesuatu yang saya miliki, lalu saya bawa ke gereja, kasih ke Pamelki dan biar Pamelki yang kaya. Bukan begitu, saudara. Gak mirip seperti itu. Kenapa? Mari kita kembali kepada masa itu. Sebelum sosialisme muncul, pada masa gereja mula-mula kita kan kenal ada yang namanya orang Farisi. Tahu ya? Orang Farisi. Ada orang Saduki yang minggu lalu kita bahas. Tapi di antara kelompok ini ada satu kelompok yang lain lagi Bapak Ibu dan Saudara. Namanya kelompok Eseni atau orang Eseni. Siapa itu orang Eseni, Saudara? Orang Eseni kita lebih kenal mereka sebagai komunitas Qumran. Komunitas Qumran. Siapa itu komunitas Qumran? Nah, komunitas Qumran itu sebenarnya orang Yahudi yang sama dengan orang Farisi, tapi mereka punya karakter tersendiri. Kelompok ini, mereka hidup mengasingkan diri dari kelompok mana-mana. Mereka lebih banyak tinggal di gua-gua atau jauh dari perkumpulan orang yang banyak. Dan gaya hidup mereka sangat hati-hati melakukan hukum Taurat atau hukum Musa. Mereka sangat rigid melakukan segala peraturan yang sudah diatur di dalam hukum Taurat. Dan yang menarik saudara, salah satu gaya hidup kelompok Eseni adalah kepemilikan pribadi adalah kepemilikan bersama atau kepemilikan kolektif. Jadi gimana caranya masuk ke dalam kelompok ini? Jadi jika seseorang mau masuk ke dalam golongan orang Eseni, orang itu tetap diajak masuk. Oke, mari masuk. Tapi kita harus uji kamu selama setahun. Dalam setahun itu orang ini akan diuji. Apakah dia bisa setia pada hukum Musa? Apakah dia bisa hati-hati melakukan hukum Taurat? Apakah dia setia pada komunitas ini? Atau dia hanya sekedar datang untuk mejeng di sana? Bahwa aku adalah kelompok orang Eseni. Jadi ada semacam ujian selama 1 tahun. Nah setelah 1 tahun, ini poinnya. Setelah 1 tahun, orang yang masuk itu diminta untuk menyerahkan seluruh miliknya menjadi kebutuhan kelompok Eseni. Diminta untuk memberikan segala sesuatu yang dimiliki menjadi kebutuhan kolektif. Bagaimana kalau dia tidak berikan? Orang itu tidak akan pernah diterima dalam komunitas Qumran. Dan ini kan mirip dengan negara-negara sosialis yang kamu harus dipaksa untuk menyerahkan sesuatu kepada pemerintah. Intinya di sana adalah pemaksaan. Tetapi di dalam kehidupan gereja mula-mula, ide itu berbeda sama sekali dengan komunitas Qumran dan komunitas orang-orang sosialis. Gereja memberikan harta yang mereka miliki dengan apa? Dengan kerelaan hati. Ketika mereka sudah merasakan anugerah dari Yesus Kristus, dengan rela hati. Kalau rela itu gimana sih? Apakah dipaksa? Enggak. Kamu kasih oke, enggak kasih oke. Apakah kamu akan tetap diterima dalam komunitas itu? Ya tetap diterima. Karena apa? Ini idenya adalah kerelaan. Kemudian memberikan dengan pengorbanan, sacrificial. Dan memberikan tanpa pamrih, tanpa mendapatkan sesuatu. Nah dari mana nilai-nilai ini berasal saudara? Coba perhatikan kembali apa yang dilakukan oleh para rasul di dalam perjalanan gereja mula-mula. Satu hal yang mereka tidak pernah berhenti beritakan apa? Memberitakan tentang Yesus. Dan
nilai-nilai selflessness, nilai-nilai sacrificial, nilai-nilai voluntary itu dari mana asalnya? Dari pribadi Yesus. Dan bahkan bukan hanya datang dari pribadi Yesus, itu dipraktekkan langsung oleh Yesus dengan dia memberikan segalanya dengan rela hati, penuh pengorbanan dan selflessness kepada siapa? Kepada umatnya yang percaya. Jadi saudara, ini menjadi alasan mengapa gereja mula-mula itu begitu generous. Mereka begitu generous memberikan segala sesuatu, tapi dengan kerelaan hati. Pendengaran mereka terhadap Injil menjadi alasan utama. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bagian ini memberikan konfirmasi kepada kita bahwa generosity atau ketulusan memberikan sesuatu harus didahului oleh pendengaran akan Injil yang benar. Saudara tidak akan pernah bisa memberikan sesuatu dengan tulus hati tanpa meminta kembaliannya kalau tidak dengar Injil, tidak tahu apa yang dilakukan oleh Yesus. Dan ini perlu diperingatkan kepada kita setiap hari kalau bisa. Kenapa? Karena kita bakalan lupa, saudara. Jadi dalam konteks ini saudara kita bisa katakan bahwa Injil itu tidak hanya sekedar menarik orang vertikal ke atas kepada Tuhan. Tapi sekaligus menarik orang horizontal yang ditandai dengan apa? Kerelaan hati memberikan sesuatu kepada sesama. Tujuannya apa? Menjaga kelangsungan kehidupan dalam komunitas itu. Dan karena itu saudara, jika kita kembali pada pasal 2:47, gaya hidup inilah yang membuat umat perjanjian baru disukai oleh banyak orang. Dan sekaligus gaya hidup inilah yang membuat umat perjanjian baru itu berbeda dengan umat perjanjian lama. Apa yang dilakukan oleh umat perjanjian lama? Ingat minggu lalu tentang orang yang lumpuh di depan bait Allah? Bagian itu saudara memberikan indikasi kepada kita bahwa umat perjanjian lama melupakan tugas mereka memperhatikan orang miskin. Dan kemudian umat perjanjian baru memberikan sesuatu, memberikan nuansa yang baru. Memperhatikan orang-orang yang membutuhkan. Dengan kata lain begini saudara, memberi itu adalah respon dari hadiah terbesar, yaitu kehidupan yang melimpah-limpah di dalam Yesus Kristus. Dan pemberian itu harus dilakukan dengan spirit tanpa pamrih, pengorbanan, bukan dan kerelaan hati, bukan paksaan. Memberi bukan untuk mendapatkan segala sesuatu atau mendapatkan sesuatu, melainkan sebagai respon atas anugerah Allah dalam kehidupan jemaat. Saudara, melalui ayat ini sebenarnya di saat yang sama menjawab teologi teman-teman sebelah kita yang mengatakan bahwa berilah lebih banyak, maka kamu akan diberi juga lebih banyak. Berikan lebih banyak, tanam lebih banyak, menanam lebih banyak, menuai lebih banyak. Konteks ini saudara menjawab teologi prosperity. Dalam konteks gereja mula-mula, ketika hidup mereka melimpah, dan kemudian disertai dengan pemberian yang penuh dengan kerelaan, mereka bukannya jadi banyak harta loh saudara. Justru berkurang harta. Karena mengambil modal yang mereka miliki. Rumah dan tanah. Pertanyaannya apa sih yang dilakukan oleh gereja mula-mula pada waktu itu? Dengan segala tindakan itu. Saya katakan saudara bahwa apa yang dilakukan oleh gereja mula-mula adalah gospel culture. Apa itu gospel culture saudara? Gospel culture itu lahir dari divine hospitality yang dilakukan oleh Yesus dengan mengundang setiap orang datang kepadanya, makan bersama dan minum bersama di dalamnya. Dan spirit ini yang hidup dalam komunitas gereja mula-mula.
Setiap orang yang hadir di dalam rumah Allah, di dalam komunitas itu adalah atas sambutan Yesus Kristus, atas sambutan hangat dari Yesus Kristus. Dan sambutan hangat dari Yesus itu yang diterjemahkan oleh jemaat mula-mula di dalam kehidupan mereka setiap waktu. Dengan cara apa? Membuka diri, memberikan hospitality kepada orang, bahkan memberikan apa yang ada dari diri mereka. Itu kan gereja mula-mula ya Bapak Ibu dan Saudara. Kita kan pikir, udahlah gereja mula-mula aja. Apa yang kita bisa kerjakan hari ini? Saya tidak mengatakan kepada saudara bahwa harta saudara harus serahkan kepada gereja, enggak. Saya tidak mengatakan saudara harus jual yang saudara punya segala sesuatu itu, lalu serahkan semuanya ke dalam gereja. Kalau saudara lakukan itu, saya katakan saudara kurang bijaksana. Amin. Jangan serahkan semuanya saudara. Saudara masih butuh makan pork belly tiap hari saudara. Masih dong. Masih butuh nasi goreng. Saya tidak mengatakan saudara harus serahkan semuanya, enggak. Karena kita gereja tidak menganut asas sosialis atau tidak menganut cara hidup komunitas SNI. Tapi biarlah ketika saudara memberi, itu lahir dari respon saudara terhadap apa yang ditunjukkan oleh Kristus kepada saya dan saudara. Amin saudara. Yang kedua, sebagai orang percaya, apa yang kita lakukan di masa-masa Natal? Nggak tahu mau ngapain ya. Banyak orang Kristen saudara hari ini, ada satu pikiran bahwa masa Natal itu makanan yang enak banyak sekali. Maka ada orang-orang tertentu dia mulai lihat, ini gereja ini bikin Natal hari ini. Gereja satu bikin Natal tanggal ini. Gereja satu ini bikin Natal hari ini. Dia susun jadwal saudara. Apalagi dia kunjungin itu gereja apa? Gereja Indonesia. Tahu kan kalau gereja Indonesia ngapain? Masa nggak tahu? Di belakang itu tiap minggu loh. Kita makan tiap minggu. Gereja Indonesia kalau tidak makan tidak Natal. Itu ada orang-orang tertentu saudara menyusun jadwal mana gereja yang melakukan Natal dalam bulan ini. Saya ingatkan kepada saudara, Natal bukan saatnya cari makan. Natal kita tanggal 25 Desember tahun ini bukan waktu kita mencari makan saudara. Tapi mari kita mempraktekkan kehidupan gereja mula-mula. Apa yang ingin saya katakan kepada saudara? Masa-masa Natal adalah masa kita berbagi, bukan? Dan yang dilakukan oleh gereja mula-mula bukan kepada orang di luar dulu. Yang dilakukan gereja mula-mula adalah kepada mereka sesama orang percaya. Maukah saudara melakukan ini? Di masa Natal, undang siapa yang kau kenal atau tidak terlalu kenal, undang ke rumahmu. Sebagai bentuk hospitality kita. Jangan undang saya akan tolak. Undang siapa yang saudara selama ini ini orang kayaknya saya perlu undang. Di masa Natal undang makan bersama. Karena disitulah terletak sebenarnya spirit dari gereja mula-mula. Ada yang berani ambil tantangan ini enggak? Oh enggak berani? Oh oke. Saya tidak katakan kepada ini ya bukan paksaan. Voluntary, sacrificial, and selflessness. Pikirkan hal ini saudara. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di antara kumpulan orang banyak itu, di antara kumpulan orang yang percaya kepada Yesus, ada dua keluarga yang di-highlight oleh Lukas. Siapa yang pertama? Yusuf atau yang disebut Barnabas. Yang kedua siapa? Ananias dan Safira. Saudara berani kasih nama anak Ananias dan Safira gak? Dalam kisah ini saudara dimulai oleh Yusuf
atau Barnabas dengan menjual yang dia miliki. Ini contoh yang real yang dicatat oleh Lukas. Dia menjual semua yang dia miliki lalu membawa kepada para rasul. Kisah berhenti di situ. Tidak ada lagi kisah selanjutnya. Artinya ya udah, Yusuf sudah menyelesaikan tugasnya dengan kerelaan hatinya, dengan penuh pengorbanan, dengan penuh tanpa pamrih dia berikan. Tapi yang menarik saudara, ada sambungan di bawahnya. Sambungan, ada seorang laki-laki bernama Ananias bersama istrinya menjual apa yang mereka miliki. Lukas melanjutkan kisah tentang Ananias dan Safira melakukan hal yang sama. Mereka menjual yang mereka miliki, tetapi mereka tidak menyerahkan semuanya. Apakah dalam hal ini ada yang salah enggak kalau dia tidak menyerahkan semuanya? Menurut saya tidak salah. Tapi ada sesuatu yang lebih besar persoalannya di sana. Persoalan di sini bukan pada memberi full atau setengah. Bahkan Petrus di dalam bagian itu dia mengatakan bahwa itu milikmu kok. Sebebas hatimu melakukannya. Kamu punya tanggung jawab untuk memberikan, atau kamu punya kuasa atas harta yang kau miliki. Tapi persoalan di sana adalah Ananias dan Safira ingin mendapatkan reputasi yang didapatkan oleh Yusuf. Bukan persoalan pada pemberian mereka full atau tidak, tapi pada persoalan nama yang ingin mereka dapatkan. Dengan Lukas membandingkan Yusuf dengan Ananias dan Safira, itu jelas bahwa Ananias dan Safira ingin mendapatkan reputasi seperti yang didapatkan oleh Barnabas sebagai orang yang generous. Bagian ini menjadi menarik saudara ketika Petrus mengatakan bahwa Ananias dan Safira itu indikasinya apa? Mereka itu dikuasai oleh iblis yang notabene dia selalu mengambil nama untuk dirinya sendiri. Yang mengarahkan mereka membohongi Roh Kudus dan Tuhan. Dan kemudian ayat 9 dikatakan bahwa mereka menguji Roh Kudus dan Tuhan. Apa kesimpulan Petrus dalam bagian itu sebenarnya Bapak Ibu dan Saudara? Kesimpulan Petrus, ia ingin mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Ananias dan Safira itu bukan tindakan yang baik, tapi itu adalah tindakan dari kemunafikan atau hipokrisi. Itu tindakan dari kemunafikan, dan kemunafikan mungkin bisa membohongi, ini tindakan kemunafikan. Bisa membohongi manusia atau mengelabui manusia. Tetapi ingat, tidak akan pernah bisa membohongi Allah dan Roh Kudus. Karena kenapa saudara? Karena Allah mengenal hati. Maka kenapa saya katakan tadi di awal saudara, memberi dengan rela hati. Sacrificial, penuh pengorbanan tanpa pamrih. Kenapa? Ini akibatnya di bawah. Ananias dan Safira, karena kemunafikan mereka ingin mendapatkan nama baik. Dan amat sangat berbeda dengan apa yang dituliskan oleh Lukas tentang Yusuf dan Barnabas. Yusuf dan Barnabas begitu rela melakukan dan memberikan sesuatu kepada gereja. Dan kalau saudara-saudara memperhatikan, bagian ini amat erat kaitannya dengan apa yang dilakukan oleh Achan di dalam Yosua pasal 7. Apa yang dilakukan oleh Achan pada pasal Yosua pasal 7, saudara? Dia mengambil sesuatu untuk menjadi miliknya. Dan kemudian dihukum oleh Tuhan. Peristiwa Achan, saudara, adalah peristiwa di mana Allah atau umat Allah dalam perjanjian lama sedang dalam proses masuk ke tanah Kanaan. Dan apa yang Allah lakukan ketika Achan berbuat dosa? Dia menghukum Achan. Karena Allah tidak menginginkan dosa itu hidup atau ada di tengah-tengah umatnya. Seperti halnya Achan, ketika gereja mula-mula, persoalan pertamanya adalah berkaitan dengan kekayaan dan kemunafikan. Allah tidak menginginkan itu terjadi di dalam gerejanya. Apa yang Allah lakukan di sana? Membunuh Ananias dan Safira.
Ini ancaman buat saya dan saudara hari ini. Jangan pernah main-main dengan dosa. Saudara mungkin dosa itu bisa menyembunyikan kepada Om Joni. Pasti, siapa yang tahu? Kan dosa terbesar yang kita lakukan itu adalah ada di tempat-tempat tersembunyi yang tidak pernah orang tahu. Tapi ini sekaligus menjadi kabar baik bagi kita. Ketika saudara hari ini masih hidup dengan leluasa, masih menikmati kehidupan dengan leluasa, ini kabar baik. Kabar baiknya apa saudara? Kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah. Saya tidak tahu apa yang saudara alami, apa yang saudara lakukan setiap waktu. Tapi kerajaan Allah semakin dekat. Bertobatlah. Mari kita datang meminta pengampunan daripada Tuhan. Saya ingin menutup khotbah ini dengan mengatakan begini saudara. Yesus Kristus itu telah membuka ruang, membuka tangan bagi saya dan saudara. Maukah saudara datang kepadanya dan meniru kehidupan Yesus? Terkhusus di masa Natal, maukah saudara menjalankan apa yang Yesus lakukan dalam kehidupan saudara? Yang kedua, ketika saudara mendengarkan kabar ini tentang Ananias dan Safira, maukah saudara mengambil keputusan? Oke, berhenti di sini dosa. Aku ingin hidup berkenan kepada Tuhan di sisa hidup yang aku masih jalani. Tuhan memberkati saudara. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang kepadamu saat ini. Kami tahu bahwa sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, seringkali kami gagal menjalankan panggilan ini. Seringkali kami gagal menjalankan identitas baru yang Tuhan berikan kepada kami. Bahkan seringkali kami mengabaikan bahwa Tuhan sudah mengangkat kami sebagai anak-anak Allah dengan tindakan-tindakan yang luar biasa yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Kami gagal Tuhan. Dengan hati yang penuh dengan penyesalan, ampuni kami jikalau selama ini, setiap hari, kegagalan itu menghantui diri kami. Dan saatnya kami berkomitmen untuk mengambil keputusan, kami mau hidup sesuai dengan apa yang Engkau mau. Seturut dengan apa yang Engkau gariskan bagi kami sebagai umat Allah, sebagai umat-Mu. Biarlah Roh Kudus yang telah Engkau curahkan di tengah-tengah kami, mengingatkan, mengarahkan kami, dan menolong kami dalam perjalanan ini. Engkau berkati jemaat-Mu, jemaat IPC, dalam segala pergumulan yang mereka alami dan yang mereka hadapi. Sebagai bagian dari umat Allah, biarlah anugerah yang melimpah-limpah itu Engkau berikan kepada mereka. Dan biarlah nama Tuhan dimuliakan dalam setiap tindakan jemaat-Mu di IPC. Pakailah orang-orang yang ada di ruangan ini menjadi kelanjutan divine hospitality yang Kau berikan kepada kami. Pakailah semua orang yang mendengarkan kabar baik ini menjadi kehangatan yang melanjutkan kehangatan cinta kasih-Mu kepada kami. Pakai kami Tuhan. Kami berdoa untuk teman-teman kami yang saat ini sedang mempersiapkan kehidupan dengan belajar di kota ini. Tuhan sertai perjalanan hidup mereka. Mereka masih beberapa waktu ke depan ini akan mengikuti ujian. Mampukan mereka
untuk menyelesaikan ujian pada semester dan term ini. Bagi jemaatmu yang saat ini sedang sakit, sedang lemah tubuh, yang ada di rumah, atau yang ada di tempat ini, Tuhan jamah mereka. Karena kami percaya bahwa Engkau adalah dokter di atas segala dokter yang bisa memberikan kesembuhan kepada kami. Sertai perjalanan kami sepanjang minggu ini Tuhan, karena hanya padamu-lah kami berserah. Di dalam nama Yesus kami berdoa.